Assalamualaikum guys, hari ini aku mau review buku Pembatal Keislaman. Jadi aku tuh suka banget ya guys beli-beli buku kayak gitu, meskipun harganya mahal sekitar 150 atau berapapun aku suka beli. Jadi aku tuh jajannya itu buku guys, kalau makanan tuh aku kurang terlalu suka lah kayak gitu. Jadi aku tuh suka jajan buku guys kayak gitu. Nah ini buku Pembatal Keislaman karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al Abdul Latif, yang penerbitnya adalah Darul Haq. Kenapa sih aku beli buku ini? Karena pas aku lihat judulnya itu teh udah serem banget, bikin aku merinding guys. Jadi bikin aku penasaran isinya apa sih. Dan setelah aku buka, masya Allah isinya itu, ya Allah, ngeri banget guys. Ternyata keyakinan, ucapan, dan perbuatan itu terkadang membuat apa ya, kita sekalipun kita itu Islam dari lahir itu nggak jaminan guys bahwa kita itu akan Islam hingga akhir hayat. Kan serem banget jadinya guys. Jadi itu tanpa disengaja kita itu kayak apa tuh ya namanya, melakukan sesuatu perbuatan yang membuat keislaman kita batal. Kan serem banget guys. Jadi benar-benar kita tuh di zaman yang seperti ini ya harus benar-benar hati-hati, harus juga apa tuh namanya itu banyak menuntut ilmu supaya apa, supaya kita itu nggak tersesat guys. Jadi sedosa-dosanya kita sebagai manusia itu jangan sampai naudzubillah itu ya keluar dari Islam tanpa kita sengaja guys. Kan serem banget ya. Jadi sekarang itu apa tuh namanya, kita kan nggak bisa ngebedain ya antara dia itu muslim atau enggak kayak gitu kan, kita nggak bisa bedain. Karena apa? Karena identitas muslim itu udah seperti kayak samar-samar. Misalnya aja, maaf ya sebelumnya, bukan maksudnya menghina atau merendahkan, seorang muslim nggak pakai hijab kayak gitu udah sebuah hal yang biasa kayak gitu. Terus mengucapkan hari raya non, nah itu udah seperti udah biasa kayak gitu. Terus bersahabat udah campur baur antara laki-laki dan perempuan, gak ada batas kan kayak gitu. Pokoknya banyak banget. Jadi kita tuh sampai nggak bisa ngebedain. Kan harusnya kalau misalnya ketemu sama sesama muslim kan kita harus ngucapin salam. Gimana mau ngucapin salam orang kita nggak tahu dia Islam atau enggak, ya nggak kayak gitu kan. Jadi masa Allah kita itu harus bener semakin menuntut ilmu kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh masa bodoh ya guys dengan keislaman kita kayak gitu. Karena pangkal dari segala pangkal kehidupan itu adalah akidah. Kalau akidah kita kuat, kita itu di zaman seperti apapun, kita terjatuh dalam dosa seperti apapun, insya Allah kita akan segera kembali kayak gitu guys, kalau akidah kita itu kuat. Jadi seorang muslim itu adalah punya prinsip, dia itu orang itu tegas, terus punya prinsip nggak terombang ambing, nggak apa tuh namanya itu, nggak apa ikut arus, nggak kayak gitu guys. Jadi Islam itu mewarnai ya, bukan diwarnai, tapi mewarnai siapapun temannya, siapapun apa tuh namanya suku atau segala macam, dia itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau misalnya masalah akidah itu tuh nggak bisa dicampur adukkan ya, itu adalah kemurnian. Jadi harus tetap kita jaga prinsip-prinsipnya, semuanya itu harus kita tetap jaga kemurniannya guys. Jangan sampai kita campur adukkan hanya karena masalah bilang toleransi. Kalau misalnya agama itu enggak ya, nggak bisa ya, misalnya A ya A, B ya B kayak gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukkan. Tapi kalau misalnya masalah kehidupan ya, kalau misalnya kita kerjasama dalam organisasi itu boleh aja guys kalau misalnya kita campur baur antara Islam dan non kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus itu ya, harus benar-benar belajar lagi supaya kita tuh benar-benar tahu batas-batas yang harus boleh dan yang enggak guys. Jangan abai. Kalau misalnya kita nggak dihukumin bilang gitu kan, karena kita nggak tahu, tetap kita akan dapat dosa karena kita nggak mau menuntut ilmu guys. Kita abai kayak gitu.
Jadi kita tuh harus benar menuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang. Semua teknologi informasi tersebar luas, terbuka. Kita mau belajar apa aja ada, gampang, tinggal mencet HP ibaratnya kan. Kita nggak harus jauh-jauh belajar ke Madinah, ke Mekah kayak gitu kan. Jadi tuh terbuka lebar, kenapa nggak dimanfaatin? Kalau misalnya untuk urusan dunia aja kita bisa ya bela-belain mati-matian siang malam mengejar dunia, sampai diibaratkan kepala di kaki, apa tuh namanya, kepala di kaki, kaki di kepala gitu ya, sampai seperti itu, banting tulang untuk urusan dunia. Tapi kenapa urusan akhirat enggak, guys? Kayak gitu ya. Oke deh, segitu dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.